L Bu. Oh iya L Bu. Apa betul? Ya, iya L Bu. Ya, iya iya iya. Yang bener apa? Eliona, lihat sini El. Yang bener apa? Hai semua, pagi hari ini kita awali dengan cari sarapan dulu. Aku, Pak Suami dan juga Eliona lagi berangkat untuk cari sarapan di tempat biasa kita beli. Di sini biasanya Eliona beli nasi kuningnya, kalau Pak Suami nasi pecelnya. Tapi untuk kali ini Pak Suami lagi kepengen nasi kuning, jadi kita beli nasi kuningnya 2. Aku nggak sarapan ya, karena biasanya Eliona itu makan gak habis, jadi nanti aku yang habiskan. Daripada mubazir nanti dibuang, lebih baik kan aku gak usah beli. Kayaknya rata-rata semua ibu akan seperti itu sih. Dan setelah kita beli sarapan, Pak Suami langsung berangkat kerja dan Eliona tadi juga udah aku mandikan. Di sini aku lagi beresin kasur dulu. Daripada kelihatan berantakan kan kayak nggak enak di mata. Jadi lebih baik aku beresin dulu mumpung Eliona di depan main sama papa aku. Karena papa aku lagi mampir janjian untuk ke makam mama. Jadi nanti selesai beresin kasur, aku mau berangkat ke makam mama bertiga sama Eliona dan bapak aku. Biasanya sih kalau memang aku mau niat keluar, rumah itu harus udah bersih dulu, biar nanti kalau aku pulang aku nggak perlu beres-beres lagi atau nggak perlu mikirin rumah yang lagi kotor. Jadi biasanya kalau udah diberesin itu ketika keluar udah nyaman hatinya. Karena nanti kan kalau habis pulang dari makam aku mau ke rumah papa aku dulu buat main di sana. Dan nanti baru pulang kalau Eliona mau tidur siang. Biasanya kayak gitu karena papaku pasti cari teman untuk ngobrol. Kan kalau udah nggak ada pasangan pasti gitu ya, kesepian. Jadi aku sebagai anak yang rumahnya deket ya bisa nemenin, tapi ya memang nggak bisa sering. Kalau kakak aku yang satunya kan lumayan jauh ya rumahnya, dan kakak aku yang laki-laki juga kerja, adik aku juga sekolah, jadi tinggal aku aja yang ada di sekitar, maksudnya yang deket sama papa. Aku itu termasuk anak yang sangat manja sekali. Dulu waktu masih ada mama, semua kegiatan rumah atau pekerjaan rumah itu mama yang mengerjakan. Dan aku juga nggak pernah, paling cuman sesekali doang bantuinnya. Dan setelah aku menikah, aku punya anak, terus aku tidak punya mama, itu rasanya kayak berat banget. Gak ada yang ngajarin aku, gak ada yang bisa aku ajak sharing, gak ada yang bisa bantuin aku juga. Tapi ya mau gimana lagi, semua takdir Tuhan ya, kita nikmatin aja sambil ngeluh, nangis, gulung-gulung gitu. Tapi di sini puji Tuhan aku punya suami yang bisa diajak kerja sama. Aku punya papa yang bisa bantu aku kalau aku minta tolong. Aku punya kakak-kakak yang baik. Aku punya adik yang bisa disuruh. Semuanya itu kayak perlu disyukurin gak sih? Apa yang kita punya sekarang itu yang kita syukurin aja. Buat yang sudah lalu ya udah dinikmati aja. Diingat tapi tidak untuk tangisin, tapi yang enggak juga sih. Aku masih kadang sering nangis kalau masih ingat mama. Oke, di sini aku udah ke makam mama, udah sampai, dan Eliona bawa bunga yang kemarin kakak aku beli di Surabaya. Biasanya tugas kakak aku itu beli bunga, nanti yang ke makam kalau enggak aku, kakakku yang laki atau papa. Di sini Eliona tuh seneng banget karena dia memang kepengen ke makam emaknya katanya. Dan dia pengen tabur bunga juga. Cuman di sini aku lupa bawa air putih yang biasanya aku siram dan untuk bersihin nisannya. Gak kerasa banget di sini mama aku udah meninggal sekitar 4 tahunan sebelum Eliona ada. Jadi rasanya itu kayak sedih banget, mama gak bisa lihat aku punya anak, aku ngurus anak, gak bisa lihat pertumbuhan dan perkembangan anak aku. Tapi mungkin mama di surga bisa lihat ya. Amin.
Sampai sekarang aku masih bertanya-tanya sih gimana mamaku yang bisa punya 4 anak, bisa ngurus sendiri, bisa ngurus suami, bisa ngurus rumah juga dan ngatur uang. Gimana caranya coba, padahal aku yang cuman 1 aja, itu rasanya kayak stres, kayak capek, bosen, bahkan kayak udah hampir gila gitu. Tapi gimana mamaku yang 4 anak ngurus sendiri sampai besar-besar. Mungkin mamaku sekarang lagi capek ya, jadi dia berhenti dulu. Kata Tuhan, lebih baik kamu berhenti sekarang ya, daripada nanti kalau kamu masih hidup kamunya capek. Soalnya anaknya semua itu manja banget. Semua urusan rumah itu mama yang ngerjain, dari ngepel, nyapu, setrika, cuci baju, cuci piring, masak, itu semuanya mama. Karena anaknya itu taunya beres. Paling kayak bantu cuman sesekali doang. Karena kan kita rata-rata pekerja semua, jadi pulang itu sudah ada makanan, berangkat kita sudah sarapan. Jadi mungkin di situ pikiran positif aku. Tapi sebenarnya aku juga nggak mau sih kalau ditinggal kayak gini. Rasanya ketika kita jadi ibu, kita itu juga tetap butuh ibu. Kayak gini, misalnya aku gak lagi masak ya, akhirnya aku WA Pak suami, bisa gak kalau kamu nanti siang pulang buat anter masakan atau beli makanan gitu. Karena memang di rumah lagi gak ada motor, jadi aku gak bisa keluar. Biasanya juga aku gak nyuruh Pak suami, aku bisa keluar sendiri. Cuman lagi nggak ada motor aja. Dan di sini dia siang jam 12 itu pulang buat beliin soto Eliona. Aku sih udah masak nasi, jadi tinggal beli lauknya aja. Nanti aku juga akan lanjut buat suapin Eliona. Dan tadi setelah antar Pak suami langsung berangkat kerja lagi, karena kan nggak mungkin ditinggal lama-lama ya. Karena kalau ketahuan bosnya juga bahaya ya. Kan biasanya nggak boleh keluar kecuali kalau makan siang. Boleh nggak sih di sini aku curhat sedikit aja? Bukannya aku mau ngeluh dan nggak bersyukur, tapi memang kenyataannya aku baru sadar jadi ibu itu berat banget. Dulu mama aku pernah bilang, nanti rasain aja kalau kamu udah punya anak sendiri. Dan ternyata setelah aku punya anak, aku baru sadar jadi ibu itu berat banget. Apalagi ketika anak itu bantah, ketika anak itu tantrum, ketika anak itu gak mau makan. Itu adalah hal-hal yang bikin ibu stres. Kenyataannya memang seperti itu, tapi kita harus tetap jalanin itu semua, karena yang kita hadapi itu anak kita sendiri. Jadi harus dengan kasih sayang meskipun kitanya berantakan. Tapi ya gimana lagi, aku kadang juga masih sering nangis ke Pak suami. Aku masih sering marah-marah dan curhat ke Pak suami gimana kelakuan anaknya yang agak random ya. Kita sebagai ibu itu kadang bukan ingin mengeluh, tapi hanya ingin bercerita. Mungkin gak perlu solusi, tapi hanya pengen didengar aja. Jadi buat para bapak atau para suami, tolong didengarkan ya istrinya. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku, udah temenin aku juga seharian. Bye-bye.